Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Zuril selalu ketua kelas pimpin doanya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Zanuar Andika Sarastu, Siti Nur Halimah Revina Putri, Zuril Arya Aditya Buditomo, Hadir. Intan Aulia Nurahmi, Aji Kurniawan, Hadir. Adila Nur Zakia Dinata. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Oke, seperti biasa Ibu ingin mengecek semangat kalian. Berdiri terlebih dahulu. Oke, seperti biasa ada tepuk semangat seperti ini. Tepuk semangat. 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 Yang semangat ya anak-anak. Siap, Bu. Oke, mulai. Tepuk semangat. Oke, coba sekali lagi. Harus lebih semangat. Oke, tepuk semangat. Karena kalian udah semangat, oke silakan duduk. Baik, pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai elemen struktur bangunan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini Ibu berharap setelah kalian menerima materi hari ini kalian bisa menjelaskan elemen utama struktur bangunan secara tepat. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan jenis elemen struktur bangunan secara tepat. Oke. Nah, sebelumnya nih, Ibu ingin tanya dulu nih. Menurut Zuril, apa itu elemen struktur bangunan? Elemen struktur bangunan menurut saya itu, Bu, sebuah struktur bangunan itu kan bentuknya fisik. Nah, elemen itu adalah yang non fisik. Contohnya momen atau lagi beban itu. Masih kurang tepat. Coba Ibu butuh jawaban dari Zanuar. Elemen itu apa? Menurut saya itu elemen itu bagian-bagian dari suatu bangunan, tentunya seperti mungkin fondasi itu masuk elemen-elemen dari suatu bangunan. Betul sekali Zanuar. Oke, nah apa saja sih yang menjadi elemen struktur bangunan? Dari Zanuar sudah menyebutkan contoh elemen
balok dan kolom. Nah, balok itu bisa terlihat di gambar ini. Nah, balok itu yang disebut balok itu dia secara horizontal. Strukturnya dibentuk secara horizontal, artinya mendatar. Nah, sedangkan yang disebut kolom itu secara vertikal, artinya menegak. Nah, bangunan ini bisa kuat kalau terbuat dari beton yang bermutu. Balok ini juga disebut dengan sebagai alamat lentur, yaitu memikul beban secara transversal dari panjangnya dan transfer beban disebut ke kolom. Nah, kolom dibebani balok secara aksial, kemudian kolom mentransfer beban lagi ke tanah. Oke, kemudian ada dinding dan plat. Nah, dinding itu sebuah bangunan pasti punya dinding. Kalau nggak ada dinding, otomatis nggak tertutup kan. Nah, di sini dinding itu gunanya untuk penyekat antar ruang. Dinding bangunan juga berfungsi meredam suara bising sebagai pelindung terhadap cuaca serta pelindungan dari hawa nafas. Ini bisa terlihat di gambar dan bisa terlihat di ruangan kelas kita. Nah, lanjut ke plat. Plat ini elemen horizontal yang berfungsi sebagai lantai atau atap. Plat menerima beban dari aktivitas di atasnya dan meneruskan ke balok jenis plat yang umum digunakan. Antara lain ada plat beton bertulang, plat komposit, baja beton, dan plat cetak. Kemudian pondasi, kemudian atap. Pondasi dalam suatu konstruksi bangunan, pondasi itu sangat penting karena dia itu merupakan struktur paling bawah setelah bangunan. Kalau dia tidak ada pondasi, tentu tidak bisa berdiri dengan baik. Jika pondasinya tidak kuat, bahkan atau asal-asalan kita dalam mengerjakannya, tentu berakibat bangunan tersebut tidak akan bisa bertahan lama dan bisa menyebabkan keruntuhan. Kemudian yang terakhir itu ada atap. Bagi suatu bangunan, atap berfungsi sebagai pelindung bangunan dari panas atau hujan atau hal lainnya. Atap memiliki aneka jenis, ada atap cor, atap genting yang dilengkapi dengan rangka atap, asbes, seng, dan lain-lain. Nah, oke, Ibu sudah menjelaskan contoh-contoh elemen. Coba Ibu ingin bertanya adil. Apa saja yang sudah Ibu jelaskan jenis-jenis? Tadi ada yang bagian atas itu ada atap, terus yang bagian bawah ada pondasi, terus ada juga yang rata tuh ada plat lantai sama dinding, terus ada kolom sama balok. Betul sekali Adil. Nah, dari yang sudah disebutkan adalah Ibu ingin coba menurut Aji, kolom itu yang seperti apa? Itu yang dari bawah dari posisi fondasi, lalu ya menahan beban Bu. Itu Ibu pengen tahu. Oke. Coba Ibu tanya ke Intan pendapatnya mengenai jawaban Aji, bisa ditambahkan atau diperbaiki? Ya, mungkin saya akan menambahkan Bu, kalau menurut pengetahuan saya itu kolom itu yang berdiri vertikal. Oke. Nah itu bisa menahan beban yang atasnya Bu. Misalkan nanti ada balok, itu bakalan menahan beban yang balok itu. Terus dan akan diteruskan ke pondasi. Bagus sekali. Nah, Ibu sudah menjelaskan contoh-contoh jenis elemen struktur bangunan itu sendiri. Menurut Zuril, mengapa kita penting harus tahu mengenai elemen dalam struktur bangunan ini sendiri? Sangat penting karena elemen-elemen itu sifatnya struktural. Kalau misalkan desain atau eksterior itu kan estetis ya, jadi tidak lebih ke dalam tingkatan si kepentingannya masih kurang. Itu sih. Oke, coba Ibu ingin tahu pendapatnya Zadwan. Mengapa penting kita mengetahui elemen struktur bangunan itu sendiri? Menurut saya itu kurang penting karena dari setiap elemen kita tahu fungsi atau kegunaan dari setiap elemen itu yang ada di bangunan atau di konstruksi Bu. Jadi kita nggak salah untuk membangun dan juga kita nggak salah untuk membuat dari konstruksi tersebut. Betul sekali. Jawaban kalian sudah sangat betul. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oh, cukup. Kalau cukup berarti Ibu akan ada mengenai diskusi kelompok. Di sini, oke, karena kalian ada berenam,
sesuai, berarti satu kelompok 2 orang. Nah, diskusikan dengan teman. Jenis elemen struktur itu 2. Kelompok 1, Zuriel sama Intan bisa menjelaskan mengenai balok dan kolom. Kemudian kelompok 2, Adila sama Aji bisa menjelaskan mengenai dinding dan pelat. Nah, kelompok 3, Revina dan Zanuar bisa menjelaskan mengenai fondasi dan atap. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Yang harus didiskusikan apanya aja? Nih, misalkan nih, kalian balok dan kolom, pengertiannya seperti apa, jenisnya itu apa aja, dan mungkin kegunaannya atau keunggulannya. Intinya identifikasi yang menurut kalian ketahui mengenai jenis-jenis ini. Oke, Bu. Mau. Apa yang udah siap? Udah Bu. Dah. Silakan kelompok 1 maju. Atau ditemanin Zuriel biar ada temennya. Saling bisa berbagi satu balok satu kolom atau terserah kelompok kalian. Bisa saling menambahkan ya. Baik, kami dari kelompok 1, kami akan hasil diskusi kami tentang balok dan kolom. Jadi balok itu adalah elemen struktur bangunan yang menahan beban horizontal. Kemudian Dari beban horizontal tersebutlah fungsi balok ini mentransfer ke kolom-kolom, sehingga kolom itu yang akan menahan beban di atasnya ke fondasi. Seperti itu. Terima kasih. Gimana Nana? Apa sudah paham dengan penjelasan kelompok 1? Apa ada yang ditanyakan? Sudah kok. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, kemudian kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 3, silakan. Maju dua-duanya. Perkenalkan, saya Siti dan rekan saya Zanuar. Di kelompok 3 ini mendapatkan fondasi dan atap. Mungkin dari saya sendiri fondasi. Jadi kalau fondasi itu merupakan elemen struktur yang paling bawah yang dekat permukaan tanah, biasanya untuk menopang beban dan penyalur beban ke tanah. Mungkin Oke. Kalau untuk atap itu fungsi itu untuk sebenarnya finishing ya Bu. Atap juga finishing sih, mungkin juga finishing karena atap itu komponen yang menutupi bagian-bagian atau elemen-elemen lain supaya tidak terkena air hujan, mungkin faktor-faktor yang lain. Kalau jenis-jenisnya itu ada atap itu dari kayu, baja, ataupun dari aluminium. Betul sekali. Dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya atau sudah jelas? Sudah. Tidak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Revina dan Zanuar. Oke, kelompok 2 silakan. Oke, dijelaskan Bu untuk kelompok 2 ke bagian dinding dan pelat. Saya Adila dan saya akan menjelaskan untuk pelat. Saat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya. Untuk fungsinya itu yang pertama sebagai pemisah ruang bawah dan ruang atas, lalu yang kedua sebagai tempat berpijak penghuni di lantai atas, yang ketiga untuk menempatkan kabel listrik dan lampu pada ruang bawah, dan yang terakhir meredam suara dari ruang atas maupun dari ruang bawah. Untuk jenisnya ada pelat kayu, pelat lantai kayu, beton, baja, dan semen. Nah, lalu untuk dinding itu sendiri, dinding merupakan satu unsur untuk membuat ruang atau lingkup dari ruangan tersebut. Lalu jenis dinding itu bisa menggunakan bata merah, bata ringan atau bata putih. Lalu ada juga menggunakan kayu, dan fungsinya itu tadi untuk melindungi ruang lingkup dari lingkungan. Ada
dari ruang yang ada di ruangan tersebut, ruang kamar. Itulah disebut dengan dinding. Mungkin itu yang tidak disebutkan dari khusus kelompok 2. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2, beri plus untuk kelompok 2. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan dari kalian anak-anak? Tidak mau. Sudah paham ya? Oke, untuk selanjutnya untuk tugas individu tentunya Ibu ada di GCR. Nanti kalian bisa melihat GCR masing-masing dan dikumpulkan batasnya sebelum pertemuan. Sebelum pertemuan yang akan bersama Ibu, kalian harus sudah mengumpulkan. Berarti karena hari ini hari Jumat, berarti Jumat depan itu batas pengumpulannya berarti hari Kamis. Paham di sini anak-anak? Paham Ibu. Oke. Nah, sebelum menutup, Ibu ingin menyimpulkan integrasi atau kesatuan elemen struktur yang baik akan menghasilkan bangunan yang kuat, stabil, dan tahan lama. Perencanaan yang matang, pemilihan material yang tepat, dan konstruksi yang cermat adalah kunci untuk mencapai hasil terbaik. Jadi, kalian dalam membangun suatu bangunan tentunya dalam memilih balok, kolom, fondasi, atap, dinding, atau pelat itu harus dengan material yang terbaik jika ingin bangunan itu tahan lama dan bisa tidak mengalami kerusakan. Oke. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari Ibu. Semoga kalian besok lebih semangat lagi, lebih semangat dan